Shalom. Saya mau bicarakan tentang Natal. Natal zaman dahulu dan zaman sekarang beda. Karena di sana ada Allah sekitar. Natal ada satu kelahiran Yesus, ada satu kebahagiaan. Kita kepengen kebahagiaan itu kebahagiaan yang kekal. Bagaimana kita melihat kebahagiaan itu bisa mendapatkan kekekalan? Pertama, Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Jadi kebahagiaan yang besar itu dalam kehidupan kita adalah mengampuni. Mengampuni itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita dapat pengampunan dari Tuhan, barulah kita merasakan hidup kekekalan sampai selama-lamanya. Nah, disitulah kembali Yesus datang sebagai penghamba Allah. Dia mati di kayu salib. Nah, itu kembali ingat kalau bisa dalam Matius 10 ayat 16. Kita sebagai domba diutus di tengah-tengah serigala. Makanya itu harus cerdik seperti ular, tulus seperti mereka. Tapi intinya di sini ayat 17-nya, waspadalah pada semua orang. Semua orang. Nah, itulah kembali. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus waspada pada semua orang, pada semua orang. Apa termasuk enggak sama istri sama keluarga? Termasuk. Kita harus dengan istri sama anak-anak keluarga diwaspadai. Kalau di ayat 17 itu, kamu waspada pada semua orang, nanti kamu akan ditangkap dibawa ke mahkamah agama. Nah, di sini ada arti adalah perbedaan pendapat. Satu bagian bicara ahli Taurat, kita bagian kasih karunia. Ini adalah perbedaan antara Taurat dan kasih karunia. Kita jangan bela Tuhan. Kita dikata-katain kafir, kayak kafir. Saya orang kafir. Buat saya kafir. Kenapa kafir? Saya kaya firman. Bagaimana orang dunia bisa melihat kayak kafir? Kita harus kaya firman. Iya. Ya. Terus bagaimana firman itu? Firman ditulis di dalam hati kita, pikiran. Yang bisa melihat hati dan pikiran itu siapa? Sebagian nabi bisa melihat Tuhan. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak tahu Tuhan, nggak ngerti. Jadi firman yang benar itu adalah ketiga. Ditulis di hati, pikiran kita, di tangan kita. Tangan ini gimana? Orang dunia melihat tangan kita. Kita jangan memuji tangan Tuhan, tepuk tangan. Tangan kita apa yang kita berbuat? Mukul istri, mukul anak-anak. Lidah kita menghujat, memaki-maki orang. Apa tangan ini lakukan? Kita juga jangan seperti Muhammad Kecil. Jangan membela-bela Tuhan. Tuhan dibela, siapa kita? Jadilah seperti Saulus. Tahu Saulus? Dengar Saulus? Ya. Dulu orang yang menganiaya Tuhan, anak-anak Tuhan, bahwa dibunuh di penjara. Tapi setelah Tuhan berkenan, dia bertobat jadi Paulus. Kenapa dijadikan Paulus? Dia menghadap begitu lari, itu di kisah Rasul 14 ayat. Rasul Paulus yang dulu gagah berani, dia lari. Bahkan Daud pun yang dulu gagah berani melawan Goliat lari. Dia tidak mau debat-debatan. Kita harus menjaga damai sejahtera tadi di dalam hidup. Kalau kita mengaku anak-anak Allah, kita mengaku Tuhan. Kita harus seperti contohnya Paulus, contoh sebagai Daud, contoh sebagai Yesus. Yesus pelari, mengampuni semua. Makanya di Roma 12 ayat 1-2, ubahlah hati lu, pikiran harus berubah. Ayat 17, janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu intinya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita harus jadi itu. Kita harus menjadi terang. Kita harus jadi apa? Apa itu? Tiang apa itu namanya? Bukan bacaan awal, itu apa? Menara itu apa untuk menaruh lampu itu.
Lentera. Bukan yang lentera, sebutannya lentera, tiangnya itu, tiangnya. Itu di baju satu ya juga. Apa ya? Kita harus menjadi tiang, ditaruh tiang itu. Disitulah kembali, tiang itu adalah lambang supaya kita hidup anak-anak Allah itu menjadi terang, menjadi terang. Jangan kita nanti jadinya kembali, kita menjadi terang, kita punya api. Ya, kita harus punya api, punya api. Nah, jadi ditaruh tiang tinggi itu supaya kelihatan semua. Ya, jadi firman itu di tangan kita, orang dunia kelihatan, perbuatan kita kelihatan. Bukan obor, tiangnya, obornya memang, obor bisa dipegang sendiri. Mercusuar. Nah, kembali ke anak-anak Tuhan, ada nggak tiang di dalam kehidupan kita? Gereja juga ada tiang. Masalahnya gitu. Seperti gadis bodoh, gadis bijak, Matius 25. Punya minyak enggak? Iya. Punya minyak enggak? Kalau jemaat nggak bisa memberi minyak pada gerejanya nggak ada tiang. Nggak nyala. Nggak nyala mati. Mari kita sebagai umat Allah, kita harus menyokong memuliakan Tuhan di dalam gereja. Gereja itu adalah rencana Allah, dari Allah untuk Allah. Amin. Ya, kalau kita ngomong cinta Tuhan, kita ini, kalau kita nggak berdiri di gereja, itu yang bahaya. Amin. Ya, kita nggak salah menjadi orang kafir. Iya. Kafir hanya menyebut, tapi perbuatannya apa? Diajak membunuh. Akhirnya apa kita? Kita punya firman, tapi nggak dilakukan. Kita kafir. Ingat, istri saya dan keluarga kita harus kaya firman. Firman harus ada di tangan kita. Hati kita. Kita jangan jadi penghalang. Kalau saya mau berbuat gini, kalau istri lain kan bisa menjadi penghalang. Ini yang bahaya juga. Itu ayat 17 tadi. Iya. Kamu nanti lihat, kalau istrimu atau keluargamu menghalangi kamu untuk perbuatan untuk muliakan Tuhan, kita harus bisa bijaksana. Makanya kenapa saya harus bisa istri dan keluarga dulu, supaya kita didukung memuliakan Tuhan. Kalau kita nggak ada istri, nggak ada yang mendukung dalam keluarga, berantakan. Gereja pun kita ada dari gereja kecil, kumpulan gereja kecil dulu. Kita nggak bisa ngomongkan gereja kecil, gereja kecil kurang diberkati Tuhan. Gereja besar diberkati Tuhan. Kenapa gereja besar bisa diberkati Tuhan? Gunung Kawi pindah gereja, kenapa? Jual mujizat. Nggak sadar gereja Gunung Kawi pindah di gereja karena jual mujizat, hanya mujizat. Orang cari mujizat, bukan cari Tuhan. Iya. Manusia semua cari tangan Tuhan, bukan cari hati Tuhan. Jadi ya, kita akan diadili. Kita jangan main-main. Galatian namanya 7 itu, perhatikan 6, 7 dan 8. Jangan sesat. Allah nggak dapat dipermainkan. Allah tidak membiarkan apa yang ditabur di jalan daging akan menuai kebinasaan. Maka kalau kita melayani Tuhan, kita harus menjadi saksi. Keluarga kita penting dulu. Jangan kita melayani tapi keluarga kita, rumah tangga piring pecah. Bu, kenapa kok belanja piring? Pecah terus. Kita di luar, tangannya bawa tangan, tapi tangan mukul istri, mukul anak-anak. Muliakan Tuhan. Tuhan maha tahu, maha kuasa. Tuhan melihat hati kita, pikiran kita. Jangan kita sok mau melayani Tuhan, tapi perbuatan kita, rumah tangga kita tidak ada damai sejahtera. Begitu loh. Saya membagikan ini. Saya minta tolong istri dari keluarga dan saudara semua untuk berdoa setiap keluarga supaya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang menjadikan pertama, supaya kita menikmati damai adalah kepastian pengampunan. Pengampunan itu adalah menyenangkan. Makanya doa Bapak kami itu, ampuni aku seperti orang mengampuni.
Kita tidak mampu dibohong. Doa Bapak kami di surga, wah kenceng sekali. Tapi kalau aku mengakui bohong, Tuhan lo dibohongi. Goblok men. Dia ngomong Tuhan kita nanti bisa masuk surga. Neraka bu. Tuhan tidak pernah dibohongi. Iya. Kita akan dihakimi. Kita dimintai pertanggungjawaban. Itu di dalam Efesus 4 ayat 5. Kita dimintai pertanggungjawaban. Makanya ayat 17. Banyak yang dipanggil. Sedikit dipilih, sedikit yang diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang fasik Kristen-Kristenan? Orang percaya sedikit yang diselamatkan. Iya. Tapi ini jangan enak-enak lah. Saya rindu, saya mimpi, semua diselamatkan. Saya rindu, saya hapus itu firman Matius 22 ayat 14. Kita hapus itu. Kenapa bunyinya apa itu? Banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Saya harap semuanya diperpilih dalam program ini. Amin. Itu yang saya harapkan. Lakukan lagu ini. Biar dibilang kafir, tetaplah dia. Pasti dan berkat. Dan itulah kita akan mengandalkan damai sejahtera. Lepaskan pengampunan. Itulah baru bisa ada damai sejahtera. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.